Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, Bapak Nur Abdillah Sidik sebagai dosen pengampu mata kuliah kalkulus vektor. Perkenalkan, nama saya Selvi Nur Rahmawati dengan nomor induk mahasiswa 20-456-135 TK 50265, mahasiswi program studi teknik fisika kelas TFB. Kali ini saya akan memaparkan materi kalkulus vektor sebelum UTS. Materi yang akan saya sampaikan, yang pertama adalah persamaan parametrik kurva, yang kedua adalah kecepatan dan percepatan kurva, yang ketiga adalah kaidah diferensiasi vektor, dan yang keempat adalah gradien divergensi dan curl vektor. Sebelumnya, saya akan mereview ulang mengenai operasi dot dan cross product pada vektor. Pada operasi dot product, vektor A dot vektor B sama dengan nilai mutlak vektor A dikali nilai mutlak vektor B cos theta, di mana vektor A sama dengan XI ditambah YJ ditambah ZK, dan nilai mutlak vektor A didefinisikan dengan akar X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah Z kuadrat. A dot B sama dengan AX dikali BX ditambah AY dikali BY ditambah AZ dikali BZ. Cos theta dapat dicari dengan menggunakan vektor A dot vektor B dibagi dengan nilai mutlak vektor A dikali dengan nilai mutlak vektor B. Sehingga sudutnya atau theta dapat dicari dengan menggunakan cos pangkat minus 1 dari vektor A dot vektor B per nilai mutlak vektor A dikali nilai mutlak vektor B. Pada cross product, vektor U cross vektor V sama dengan nilai mutlak dari komponen IJK dari vektor U yaitu ABC, dan komponen IJK dari vektor V yaitu PQR. Sama dengan B dikali R dikurangi C dikali Q pada komponen vektor I dikurangi A dikali R dikurangi C dikali B pada komponen vektor C, dan A dikali Q dikurangi B dikali B pada komponen vektor K. Pada persamaan atau pada operasi cross product, I cross J akan menghasilkan K. J cross K akan menghasilkan I, dan K cross I akan menghasilkan J. Pada cross product pula, nilai mutlak dari vektor A cross vektor B sama dengan nilai mutlak vektor A dikali nilai mutlak vektor B sin theta. Berikutnya yaitu persamaan parametrik kurva. Misalkan suatu kurva dapat digambarkan dalam bidang XY, jika kurva ini dinyatakan dalam persamaan parameter, maka persamaan parameter tersebut dapat dinyatakan dalam bentuk X sama dengan Ft dan Y sama dengan GT. Jika T terletak dalam bidang selangi yang menjadi ujung-ujung kurva, yaitu T sama dengan A dan T sama dengan B, maka T lebih dari sama dengan A dan T kurang dari sama dengan B. Sehingga titik pangkal kurva PXT, YT adalah PXA, YA. Dan titik ujung kurva QXT, YT adalah QXB, YB. Berikut adalah permisalan atau gambar dari kurva tersebut. Contoh soalnya, bentuklah persamaan kurva dengan mengeliminasi parameter T, di mana X sama dengan T kuadrat ditambah 2T, dan Y sama dengan T dikurangi 3. Penyelesaiannya, parameter T dapat dinyatakan sebagai T yang sama dengan Y ditambah 3. Substitusi pada persamaan XT akan menghasilkan X sama dengan Y ditambah 3 kuadrat ditambah 2 dikali Y ditambah 3. Sama dengan Y kuadrat ditambah 8Y ditambah 15. Persamaan Y kuadrat ditambah 8Y ditambah 15 merupakan persamaan yang berbentuk kurva yang berbentuk parabola. Berikutnya adalah kecepatan dan percepatan kurva. Misalkan terdapat suatu vektor RT yang dapat dinyatakan sebagai RT sama dengan FTI ditambah GTJ. Maka RT bergerak dalam selang waktu H
Maka kedudukan yang baru adalah R, T ditambah H, sebagaimana ditunjukkan pada gambar berikut. Kecepatan sesaat untuk RT dapat dinyatakan sebagai VT sama dengan limit RT ditambah H dikurangi RT dibagi H, di mana H mendekati 0, sama dengan DRT per DT. Jika RT sama dengan FTI ditambah GTJ, maka VT sama dengan turunan pertama dari RT sama dengan DRT per DT sama dengan DFT per DTI ditambah DGT per DTJ. Sehingga percepatan RT adalah AT sama dengan turunan pertama dari kecepatan T, turunan pertama, maaf, AT sama dengan turunan pertama dari VT sebagai kecepatan, sama dengan dVT per dt, sama dengan d kuadrat RT per dt kuadrat, atau turunan kedua dari vektor posisi RT. Sama dengan d kuadrat ft per dt kuadrat i ditambah d kuadrat gt per dt kuadrat c, karena di sini rt sama dengan fti ditambah gtc. Contoh soalnya, posisi sebuah partikel yang bergerak pada bidang XY dinyatakan dalam R sama dengan T pangkat 3 dikurangi 2T pangkat 2 I ditambah 3T kuadrat J. R dalam meter dan T dalam sekon. Carilah A. Vektor kecepatan partikel, dan B. Besar kecepatannya pada saat T sama dengan 2 sekon. Poin A. Vektor kecepatan dapat dicari dengan menggunakan turunan, di mana dr per dt sama dengan 3t kuadrat dikurangi 4t i ditambah 6t j. Pada saat dimasukkan t sama dengan 2 sekon, maka akan menjadi 12 dikurangi 8i ditambah 12j, sama dengan 4i ditambah 12j. Poin B, besar kecepatan dapat dicari dengan rumus besar resultan vektor. Maka, besar resultan vektornya akar 4 kuadrat ditambah 12 kuadrat sama dengan akar 16 ditambah 144 sama dengan akar 160. Akar 160 akan setara dengan nilai 12,65 meter per sekon. Contoh soal yang lain, sebuah partikel bergerak sepanjang sebuah kurva yang persamaan parameternya adalah X sama dengan E pangkat minus T, Y sama dengan 2 cos T, dan Z sama dengan 2 sin 3T, di mana T adalah waktu. Yang A, tentukan kecepatan dan percepatannya pada sembarang saat. Dan B, carilah besar dari kecepatan dan percepatan pada T sama dengan 0. Penyelesaiannya, vektor kedudukan R sama dengan XI ditambah YJ ditambah ZK sama dengan E pangkat minus TI ditambah 2 cos 3TJ ditambah 2 sin 3TK. Maka kecepatannya V merupakan turunan pertama dari vektor kedudukan atau vektor posisi, yaitu dr per dt, sama dengan minus E pangkat minus TI dikurangi 6 sin 3TJ ditambah 6 cos 3TK. Dan percepatannya A merupakan turunan kedua dari vektor kedudukan atau vektor posisi, sama dengan D kuadrat R dibagi dengan dt kuadrat sama dengan E pangkat minus TI dikurangi 18 cos 3TJ dikurangi 18 sin 3TK. Yang B, pada saat T sama dengan 0, maka kecepatannya dr per dt sama dengan minus I ditambah 6K. Dan percepatannya D kuadrat R per dt kuadrat sama dengan I minus 18J. Maka dapat ditarik kesimpulan, besar kecepatan atau V pada saat T sama dengan 0 adalah akar minus 1 kuadrat ditambah 6 kuadrat sama dengan akar 37. Dan besar percepatan atau A pada saat T sama dengan 0 adalah akar 1 kuadrat ditambah minus 18 kuadrat sama dengan akar 325. Contoh soal berikutnya, sebuah titik P bergerak menyusuri lingkaran dengan pusat 0,0 dan radius R. Titik P bergerak dengan kecepatan sudut omega. Dan kedudukan awal R,0, tentukan kecepatan dan percepatan titik P. Penyelesaiannya,
Vektor posisi untuk titik P dapat dinyatakan sebagai RT sama dengan XTI ditambah YTJ. Untuk lingkaran dengan jari-jari R, maka diperoleh X sama dengan R cos theta dan Y sama dengan R sin theta. Jika kecepatan sudut omega, maka theta sama dengan omega dikali T, sehingga X sama dengan R cos omega T dan Y sama dengan R sin omega T. Sehingga persamaan vektor posisinya akan menjadi RT sama dengan R cos omega TI ditambah R sin omega TJ. Kecepatan titik P adalah turunan pertama dari vektor posisi, yaitu dRT per dt, sama dengan minus omega R sin omega TI ditambah omega R cos omega TJ. Dan percepatannya merupakan turunan kedua dari vektor posisi, atau bisa juga turunan pertama dari vektor kecepatan, yaitu dV per dt, sama dengan minus omega kuadrat R cos omega TI dikurangi omega kuadrat R sin omega TJ. Minus omega kuadrat kita keluarkan, jadi minus omega kuadrat dikali R cos omega TI ditambah R sin omega TJ. R cos omega TI ditambah R sin omega TJ merupakan persamaan dari vektor posisi, sehingga dapat kita ringkas menjadi minus omega kuadrat RT, di mana RT merupakan persamaan vektor posisi. Berikutnya adalah kaidah diferensiasi vektor. Misalkan terdapat suatu vektor Ft yang dapat dinyatakan sebagai Ft sama dengan ATI ditambah BTJ, maka Ft akan memiliki limit di J jika AT dan BT juga memiliki limit di J, sehingga berlaku limit Ft dengan T mendekati J sama dengan limit AT dengan T mendekati J pada komponen vektor I ditambah limit BT dengan T mendekati J pada komponen vektor J. Turunan Ft dapat didefinisikan sebagai dft per dt sama dengan limit Ft ditambah H dikurangi Ft per H dengan H mendekati 0. Jika Ft dihasilkan dalam bentuk komponen-komponennya, maka turunan Ft dapat dituliskan kembali sebagai dft per dt sama dengan limit Ft ditambah H dikurangi Ft per H dengan H mendekati 0 sama dengan limit AT ditambah H dikurangi AT per H dengan H mendekati 0 pada komponen I ditambah dengan limit B T ditambah H dikurangi BT per H dengan H mendekati 0 pada komponen J. Sehingga dft per dt sama dengan dat per dt I ditambah dbt per dtj. Rumus pendiferensialan. Misalkan f dan g fungsi bernilai vektor yang dapat didiferensialkan, H merupakan suatu fungsi bernilai real yang dapat didiferensialkan, dan C merupakan skalar, maka rumusan pendiferensialan yang pertama adalah dt ft ditambah gt sama dengan f aksen t ditambah g aksen t. Yang kedua, dt cft sama dengan c f aksen t. Yang ketiga, dt ht dikali ft sama dengan ht dikali f aksen t ditambah h aksen t dikali ft. Dan yang keempat, dt ft dikali gt sama dengan ft dikali g aksen t ditambah gt dikali f aksen t. Rumusan pendiferensialan nomor 3 dan nomor 4 merupakan rumusan pendiferensialan dengan konsep yang sama. Hanya saja pada nomor 3, HT merupakan suatu fungsi yang bernilai real yang dapat didiferensialkan, sedangkan pada nomor 4, FT dan GT sama-sama merupakan fungsi yang bernilai vektor. Dan yang terakhir, nomor 5 adalah dt FHT sama dengan F aksen HT dikali H aksen T. Rumusan pendiferensialan nomor 5 mengikuti aturan rantai. Contoh soalnya, diketahui suatu vektor RT sama dengan 2T ditambah 3 kuadrat I dikurangi E pangkat 2TJ. Tentukan yang pertama, turunan pertama dari RT, dan yang kedua turunan kedua dari RT.
Penyelesaiannya, turunan pertama dari RT sama dengan DRT per DT sama dengan 2 dikali 2T ditambah 3 dikali 2I dikurangi 2 dikali E pangkat 2T J. Sehingga hasilnya adalah 8T ditambah 12I dikurangi 2 dikali E pangkat 2T J. Turunan kedua dari RT sama dengan D kuadrat RT per DT kuadrat sama dengan 8I dikurangi 4 dikali E pangkat 2TJ. Contoh soal yang lain, jika FT sama dengan T kuadrat ditambah TI ditambah E pangkat TJ, tentukan turunan pertama dari FT dan yang kedua turunan kedua dari FT dan yang ketiga sudut θ di antara turunan pertama FT pada T sama dengan 0 dan turunan kedua FT pada T sama dengan 0. Penyelesaiannya adalah turunan pertama dari FT menghasilkan 2T ditambah 1I ditambah E pangkat TJ. Yang kedua, turunan kedua dari FT sama dengan 2I ditambah E pangkat TJ. Dan yang ketiga, kita akan mencari turunan pertama FT pada T sama dengan 0. Yang hasilnya adalah I ditambah J. Sedangkan turunan kedua pada FT, di mana T sama dengan 0 adalah 2I ditambah J. Turunan pertama pada FT pada T sama dengan 0 dan turunan kedua pada FT T sama dengan 0 akan digunakan untuk mencari sudut θ menggunakan operasi atau aturan dari dot product. Cos θ sama dengan turunan pertama FT pada T sama dengan 0 dot turunan kedua dari FT di mana T sama dengan 0 per nilai mutlak dari F aksen 0 atau turunan pertama FT pada T sama dengan 0 dikali nilai mutlak F aksen 0 atau turunan kedua FT pada T sama dengan 0 sama dengan 1 dikali 2 ditambah 1 dikali 1 dibagi akar 1 kuadrat ditambah 1 kuadrat dikali akar 2 kuadrat ditambah 1 kuadrat. Sehingga hasilnya adalah 3 per akar 2 dikali akar 5. Dan sudutnya dapat kita cari, yaitu nilainya setara dengan 18,43 derajat. Berikutnya adalah kelengkungan kurva. Kelengkungan kurva mengukur seberapa tajam suatu kurva melengkung atau berbelok. Misalkan titik P bergerak sepanjang busur kurva S dalam selang waktu T lebih besar sama dengan A dan T kurang dari sama dengan B. Vektor posisi untuk titik P dapat dinyatakan sebagai RT sama dengan FTI ditambah GTJ. Berikut adalah penggambarannya. Dan diambil bentuk segitiga dari kurva yang melengkung ini, sehingga diambil sebagian kecil berbentuk segitiga, yaitu segitiga DS, DG, dan DF. Dari segitiga DS, DG, dan DF, dengan menggunakan rumus Pitagoras, akan menghasilkan DS kuadrat sama dengan DF kuadrat ditambah DG kuadrat. Saat semua ruasnya atau kedua ruasnya dibagi dengan DU kuadrat akan menjadi DS kuadrat per DU kuadrat sama dengan DF kuadrat per DU kuadrat ditambah DG kuadrat per DU kuadrat. Sehingga DS sama dengan akar DF per DU kuadrat ditambah DG per DU kuadrat dikali DU. Panjang lintasan titik P dapat dinyatakan sebagai S sama dengan ST atau S fungsi T sama dengan integral dari akar DF per DU kuadrat ditambah DG per DU kuadrat dikali DU. Mohon maaf, integral dari akar DF per DU kuadrat ditambah DG per DU kuadrat DU dengan batas A sampai T. Panjang lintasan titik P dapat dinyatakan sebagai S sama dengan ST sama dengan integral dari akar df per du kuadrat ditambah dg per du kuadrat du dengan batas a sampai t. Jika dr per dt sama dengan dft per dti ditambah dgt per dtj, maka nilai mutlak dari dr per dt sama dengan akar df per dt kuadrat ditambah dg per dt kuadrat. Sehingga s atau panjang lintasannya sama dengan integral dari nilai mutlak dr per dt, dt dengan batas a sampai t.
Laju pergerakan titik S adalah ds per dt, di mana ds per dt nilainya akan sama dengan nilai mutlak dari dr per dt. Jika RT bergerak dalam selang waktu delta T ke RT ditambah delta T, maka vektor kecepatan sepanjang S adalah Vt sama dengan limit delta RT per delta T dengan delta T mendekati 0, sama dengan limit RT ditambah delta T dikurangi RT per delta T dengan delta T mendekati 0, sama dengan dRT per dt. Vektor satuan untuk kecepatan singgung adalah T besar T atau T besar dengan fungsi T, di mana T besar dengan fungsi T sama dengan Vt dibagi dengan nilai mutlak dari Vt. Vektor satuan ini akan berubah sepanjang S dan kelengkungan didefinisikan sebagai besar perubahan vektor satuan untuk kecepatan singgung sepanjang S, atau K sama dengan nilai mutlak dari D T besar dengan fungsi T dibagi ds, di mana K merupakan kelengkungan kurva. Membesar kelengkungan kurva. Dengan menggunakan aturan rantai, didapatkan D T besar dengan fungsi T per ds sama dengan D T besar dengan fungsi T per dt dibagi dengan ds per dt. Sehingga K sama dengan nilai mutlak dari D T besar dengan fungsi T per ds sama dengan nilai mutlak dari D T besar dengan fungsi T per dt dibagi ds per dt. Sama dengan nilai mutlak dari turunan pertama T besar dengan fungsi T dibagi dengan nilai mutlak dari Vt. Atau besar kelengkungan kurva dapat dicari juga dengan menggunakan nilai mutlak dari Y aksen-aksen dikali X aksen dikurangi X aksen-aksen dikali Y aksen dibagi dengan X aksen kuadrat ditambah Y aksen kuadrat pangkat 3 per 2. Berikutnya adalah turunan parsial. Misalkan f adalah fungsi dua variabel x dan y, maka untuk mencari turunan terhadap x, variabel y dapat dianggap konstan. Sehingga turunan parsial fx, y terhadap x dapat dinyatakan sebagai fx, x, y sama dengan limit fx ditambah delta x, y dikurangi fx, y dibagi dengan delta x, di mana delta x mendekati 0. Notasi fx, x, y dapat juga dituliskan sebagai fx, x, y sama dengan do fx, y per do x. Dengan logika yang sama, maka turunan parsial fx, y terhadap y dapat dinyatakan sebagai fy, x, y sama dengan limit fx, y ditambah delta y dikurangi fx, y dibagi delta y, di mana delta y mendekati 0. Notasi fy, x, y dapat dituliskan pula sebagai fy, x, y sama dengan do fx, y per do y. Turunan parsial kedua. Jika diketahui suatu fungsi fx, y memiliki turunan parsial pertama terhadap x dan y, masing-masing adalah do f per do x dan do f per do y, maka turunan parsial kedua terhadap x dan y dapat dinyatakan sebagai fxx sama dengan limit fxx ditambah delta x, y dikurangi fxx, y per delta x, di mana delta x mendekati 0 sama dengan do dari do f per do x dibagi do x sama dengan hasilnya akan menjadi do kuadrat f per do x kuadrat. Dan begitu pula di FYY, hasil akhirnya akan menjadi do kuadrat f per do y kuadrat dengan konsep yang sama dengan fx. Jika do f per do x diturunkan terhadap y, maka hasilnya akan menjadi do kuadrat f per do y dikali do x. Dan jika do f per do y diturunkan terhadap x, maka hasilnya akan menjadi do kuadrat f per do x dikali do y. Untuk kedua turunan ini berlaku sifat do kuadrat f per do y dikali do x sama dengan do kuadrat f sama dibagi do x dikali do y. Saya ulangi, untuk kedua turunan ini berlaku sifat do kuadrat f per do y dikali do x sama dengan do kuadrat f per do x dikali do y. Contoh soalnya, tentukan do kuadrat f per do x kuadrat, do kuadrat f per do y kuadrat, do kuadrat f per do y do x,
Do kuadrat F per do X do Y. Jika Fx, Y sama dengan E pangkat X dikali cos Y. Penyelesaiannya, do kuadrat F per do X kuadrat akan menghasilkan E pangkat X dikali cos Y. Do kuadrat F per do Y kuadrat akan menghasilkan minus E pangkat X dikali cos Y. Dan do kuadrat F per do Y dikali do X sama dengan minus E pangkat X dikali sin Y. Do kuadrat F per do X kali do Y sama dengan minus E pangkat X dikali sin Y. Sehingga dari contoh soal berikut, dapat kita simpulkan atau dapat kita buktikan bahwa benar do kuadrat F per do Y dikali do X sama dengan do kuadrat F dibagi atau per do X do Y. Aturan rantai untuk fungsi lebih dari satu variabel. Misalkan terdapat fungsi Y sama dengan fxt, maka turunan pertama Y terhadap T dapat dinyatakan sebagai dy per dt sama dengan dy per dx dikali dx per dt. Untuk suatu fungsi dengan bentuk Z sama dengan fx, Y, dan x maupun Y merupakan fungsi dari T, maka turunan Z terhadap T dapat dinyatakan sebagai dz per dt sama dengan doz per dox dikali dx per dt, ditambah doz per dy dikali dy per dt. Contoh soalnya, jika Z sama dengan X pangkat 3Y, di mana X sama dengan 2T, dan Y sama dengan T kuadrat, maka tentukanlah nilai dari dz per dt. Menurut rumus atau persamaan sebelumnya, dz per dt sama dengan doz per dox dikali dx per dt ditambah doz per dy dikali dy per dt. Nilai doz per dox sama dengan 3x kuadrat dikali y, dan dx per dt sama dengan 2. Sehingga doz per dox dikali dx per dt sama dengan 6x kuadrat y. Dan doz per dy nilainya adalah x pangkat 3. Sedangkan dy per dt sama dengan 2t. Sehingga doz per dy dikali dy per dt akan menghasilkan 2t x pangkat 3. Sehingga dari persamaan atau hasil yang sudah diketahui dapat dimasukkan ke dalam rumus utama, yaitu dz per dt sama dengan 6x kuadrat y ditambah 2tx pangkat 3. Nilai x dan y dimasukkan sesuai dengan pernyataan pada soal, yaitu x sama dengan 2t dan y sama dengan t kuadrat. Hingga 6x kuadrat y ditambah 2tx x pangkat 3 sama dengan 6 2t kuadrat dikali t kuadrat ditambah 2t dikali 2t pangkat 3. Sama dengan 24T pangkat 4 ditambah 16T pangkat 4 sama dengan 40T pangkat 4. Berikutnya adalah gradien, divergensi, dan cross vektor. Yang pertama adalah gradien. Gradien skalar dan aturan gradien. Jika f adalah fungsi dengan dua peubah, maka gradien f di titik px, y adalah nabla fp sama dengan do fp per do xi ditambah do fb per do yj. Untuk kasus fungsi tiga peubah, maka gradien g di titik px, y, z jika g adalah fungsi tiga peubah adalah nabla gp sama dengan do gp per do xi ditambah do gp per do yj ditambah do gp per do zk. Notasi gradien adalah nabla. Operator nabla atau gradien bersifat linier, sehingga nabla f ditambah g sama dengan nabla f ditambah nabla g. Sedangkan nabla lambda dikali f sama dengan lambda nabla f, di mana nabla adalah suatu skalar. Dengan aturan hasil kali, nabla f dikali g sama dengan g nabla f ditambah f nabla g. Contoh soal, tentukan gradien fx, y sama dengan x dikali e pangkat y ditambah x kuadrat y di titik 2,0. Nabla f pada titik 2,0 sama dengan do f pada 2,0 per do xi ditambah do f pada 2,0 per do yj. Do f per do x akan menghasilkan atau sama dengan e pangkat y ditambah 2xy. Saat titik atau saat X dan Y dimasukkan
titik 2,0, maka do F per do X akan bernilai 1. Sedangkan do F per do Y nilainya atau sama dengan X dikali E pangkat Y ditambah X kuadrat. Saat X dan Y dimasukkan dengan 2,0, X sama dengan 2 dan Y sama dengan 0, maka nilai do F per do Y sama dengan 0. Sehingga hasil akhirnya, nabla F pada titik 2,0 atau gradien F pada titik 2,0 sama dengan I ditambah 6J. Berikutnya adalah gradien pada persamaan bidang singgung. Misalkan terdapat suatu fungsi fx sama dengan y, maka gradien fx di x sama dengan x0 dapat dinyatakan sebagai nabla fx0 sama dengan do f per do x pada titik x0 pada komponen i. Berdasarkan definisi turunan, do f per do x sama dengan limit fx ditambah h dikurangi fx per h dengan h mendekati 0. Turunan ini setara dengan gradien di titik x0, fx0, di mana fx0 sama dengan y0. M sama dengan limit fx0 ditambah h dikurangi fx0 per h, di mana h mendekati 0. H sama dengan x min x0. Sehingga, jika ditulis lebih lanjut, dan ditulis di mana H sama dengan X min X0, M akan menjadi Fx0 plus H dikurangi Fx0 dikurangi X min X0. Jika diketahui do F per do Xi sama dengan Mi, dan vektor posisi untuk titik X0, Fx0 dapat dituliskan sebagai P sama dengan X0i ditambah Fx0j, maka dalam bentuk skalar, Fx0 ditambah H dikurangi Fx0 sama dengan M, X dikurangi X0. Jika substitusi H sama dengan X min X0 dimasukkan ke dalam bagian Fx0 ditambah H, maka persamaannya akan menjadi Fx dikurangi Fx0 sama dengan M dikali X min X0. Dalam bentuk vektor, Fx0 dikurangi dalam bentuk vektor, Fx dikurangi Fx0 sama dengan nabla Fx0 dot X min X0i, di mana nabla Fx0 sama dengan do Fx0 per do Xi, sehingga persamaan vektor singgungnya menjadi Fx min Fx0 sama dengan do F per do Xi dot X min X0i. Fx sama dengan nabla Fx0 dot X min X0i ditambah dengan Fx0. Sehingga persamaan garis singgungnya adalah Fx sama dengan turunan pertama dari Fx0 dot X min X0 ditambah Fx0. Dengan logika yang sama, dapat dicari persamaan bidang singgung untuk persamaan permukaan. Z sama dengan Fx, Y, gradien fungsi Z di titik P, X0, Y0 sama dengan Z0 adalah nabla F pada titik X0, Y0 sama dengan do F pada titik X0, Y0 per do Xi ditambah do F pada titik X0, Y0 per do YJ. Persamaan bidang singgung T pada titik Px0, Y0 sama dengan Z0 adalah Z min Z0 sama dengan nabla F dot X min X0i ditambah Y min Y0j. Atau dapat ditulis Z atau T besar pada fungsi P sama dengan Z0 ditambah do F pada titik X0, Y0 per do X dikali X min X0 ditambah do F pada titik X0, Y0 per do Y dikali dengan Y min Y0. Contoh soalnya, tentukan persamaan bidang singgung untuk permukaan dengan Fx, Y sama dengan Xe pangkat Y ditambah X kuadrat Y pada titik 2,0. Maka penyelesaiannya ini dapat diketahui. Nabla F pada titik 2,0 atau gradien pada titik 2,0 adalah I ditambah 6J, dan Z0 pada titik atau pada fungsi F pada titik 2,0 sama dengan 2. Sehingga persamaan bidang singgungnya akan dimasukkan pada persamaan Z min Z0 sama dengan nabla F dot X min X0i ditambah Y min Y0J. Z0 dipindah ruas menjadi Z sama dengan Z0 ditambah nabla F dot
X min X0i ditambah Y min Y0j. Nilai Z0 sama dengan 2, dan nabla F pada titik 2,0 disubstitusi ke dalam persamaan yang kedua. Sehingga hasilnya akan menjadi Z sama dengan 2 ditambah I ditambah 6J dot X min 2I ditambah Y min 0J. Sehingga hasil akhirnya akan menjadi Z sama dengan X ditambah 6Y. Gradien sebagai turunan berarah. Untuk suatu permukaan Z sama dengan Fx, Y, maka gradien F yang searah dengan vektor R atau vektor satuannya U dapat dinyatakan sebagai drF sama dengan vektor R per nilai mutlak vektor R dot gradien F atau DUF sama dengan vektor satuan U dot gradien F. Vektor U menentukan suatu garis L di bidang XY yang melalui X0, Y0. Bidang yang melalui L dan tegak lurus bidang XY memotong permukaan Z sama dengan Fx, Y dalam suatu kurva C. Garis singgungnya di titik X0, Y0, Fx0, Y0 mempunyai kemiringan DU Fx0, Y0. Contoh soalnya, tentukan turunan Fx, Y sama dengan 4x kuadrat dikurangi xy ditambah 3y kuadrat di titik P 2,-1 yang searah dengan vektor R sama dengan 4i ditambah 3j. Penyelesaiannya, gradien F atau nabla F sama dengan do F per do xi ditambah do F per do yj ditambah do F per do zk sama dengan 8x min yi ditambah minus x ditambah 6yj. 8x min yi didapatkan dari turunan 4x kuadrat terhadap x. Sedangkan minus X ditambah 6Y, Y didapatkan dari turunan minus XY ditambah 3Y kuadrat terhadap Y. Pada titik P 2,-1, maka didapatkan gradien F sama dengan 17Y minus 8J, di mana nilai X sama dengan 2 dan Y sama dengan min 1 dimasukkan ke dalam persamaan gradien sebelumnya. Vektor satuan pada arah R adalah vektor R per nilai mutlak dari vektor R, sama dengan 4i ditambah 3j per 5. Sehingga didapatkan drF sama dengan vektor R per nilai mutlak vektor R atau vektor satuan R, dot gradien F sama dengan 4i ditambah 3j per 5, dot 17i dikurangi 8j. Sehingga nilainya akan menjadi 44 per 5. Gradien sebagai penanda vektor normal. Suatu persamaan permukaan F dinyatakan sebagai Fx, Y, Z sama dengan C. Suatu kurva sepanjang permukaan F dapat dinyatakan sebagai RT, di mana RT sama dengan XTI ditambah YTJ ditambah ZTK, dan RT terdefinisikan sepanjang permukaan. Karena dF per dt sama dengan nabla F dot dRT per dt sama dengan 0, maka nabla F atau gradien F tegak lurus dengan dRT per dt. Sehingga gradien F atau nabla F merupakan vektor normal terhadap bidang Fxyz sama dengan C. Contoh soalnya, tunjukkan bahwa pada suatu benda yang bergerak melingkar akan dipengaruhi oleh suatu gaya sentripetal yang mengarah ke pusat lingkaran dan kecepatan linear yang menyinggung lintasan. Penyelesaiannya, misalkan permukaan berbentuk bola dengan persamaan Fx, Y, Z sama dengan X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah Z kuadrat sama dengan R kuadrat. Kurva yang bergerak sepanjang permukaan bila dapat dinyatakan sebagai RT sama dengan XTI ditambah YTJ ditambah ZTK. Dianggap benda bergerak sepanjang dianggap benda bergerak sepanjang bidang XY, maka RT sama dengan XI ditambah YJ sama dengan cos omega TI ditambah sin omega TJ. X, maka dari sini X sama dengan cos omega T dan Y sama dengan sin omega TJ. Turunan pertama dari RT atau kecepatan dari suatu benda yang bergerak tersebut adalah dr per dt sama dengan minus omega sin omega TI ditambah omega cos omega TJ sama dengan minus omega YI ditambah omega XJ. Sin omega T sama dengan Y dan cos omega T sama dengan X. Gradien F adalah nabla F sama dengan do F per do XI ditambah do F per do YJ ditambah do F per do ZK. Sehingga nabla F sama dengan 2XI
ditambah 2YJ ditambah 2ZK. 2XI atau 2X didapatkan dari turunan X kuadrat terhadap X, 2Y didapatkan dari turunan dari Y kuadrat terhadap Y, dan 2Z didapatkan dari turunan Z kuadrat terhadap Z. Jika nabla F dan DR per DT saling tegak lurus, sesuai dengan pernyataan pada slide sebelumnya, maka nabla F dot DR per DT sama dengan 0, karena cos 90 sama dengan 0. Dari operasi dot dari nabla F dot DR per DT akan dihasilkan minus omega 2XY ditambah omega 2XY sama dengan 0. Sehingga akhirnya omega 2XY benar sama dengan omega 2XY. Sehingga terbukti bahwa pada suatu benda yang bergerak melingkar akan dipengaruhi oleh gaya sentripetal yang mengarah ke pusat lingkaran dan kecepatan linear yang menyinggung lintasan. Berikutnya adalah divergensi. Misalkan terdapat suatu medan vektor V di mana vektor V dinyatakan sebagai V1I ditambah V2J ditambah V3K, divergensi dari medan vektor V dapat dinyatakan sebagai divergensi vektor V sama dengan nabla dot vektor V sama dengan do per do XI ditambah do per do YJ ditambah do per do ZK dot V1I ditambah V2J ditambah V3K. Maka divergensi vektor V sama dengan nabla dot vektor V sama dengan do V1 per do X ditambah do per saya ulangi, do V1 per do X ditambah do V2 per do Y ditambah do V3 per do Z. Jika terdapat suatu medan skalar F, maka divergensi dari gradien F sama dengan nabla dot nabla F sama dengan nabla kuadrat dari F sama dengan do kuadrat F per do X kuadrat ditambah do kuadrat F per do Y kuadrat ditambah do kuadrat F per do Z kuadrat. Contoh soalnya, yang pertama, jika diketahui medan vektor V dinyatakan sebagai berikut. V sama dengan, atau vektor V sama dengan X kuadrat I ditambah Y kuadrat J ditambah Z kuadrat K. Maka tentukan divergensi dari vektor V. Menurut pernyataan atau menurut definisinya, divergensi vektor V sama dengan nabla dot vektor V. Sama dengan do V1 per do X ditambah do V2 per do Y ditambah do V3 per do Z. V1 di sini adalah X kuadrat. Maka X kuadrat diturunkan terhadap X akan menjadi 2X. V2 di sini merupakan Y kuadrat. Maka Y kuadrat diturunkan terhadap Y akan menghasilkan 2Y. Dan V3 adalah Z kuadrat. Dan Z kuadrat diturunkan terhadap Z akan menghasilkan 2Z. Sehingga divergensi vektor V tersebut adalah 2X ditambah 2Y ditambah 2Z. Contoh yang kedua, misalkan vektor f, x, y, z sama dengan x kuadrat dikali y dikali z pada komponen i ditambah 3 dikali x dikali y dikali z pangkat 3 pada komponen j ditambah x kuadrat minus z kuadrat pada komponen k, maka carilah divergensi pada vektor f. Sama dengan sebelumnya, divergensi merupakan nabla dot f atau nabla dot vektor f sama dengan do f1 per do x ditambah do F2 per do Y, ditambah do F3 per do Z. F1 sama dengan X kuadrat YZ, sehingga X kuadrat YZ diturunkan terhadap X akan menghasilkan 2XYZ. F2 adalah 3XYZ pangkat 3, sehingga 3XYZ pangkat 3 jika diturunkan terhadap Y akan menghasilkan 3XZ pangkat 3. Dan F3 adalah X kuadrat minus Z kuadrat. Jika diturunkan terhadap Z, maka hasilnya akan menjadi minus 2Z. Sehingga divergensi vektor F adalah 2XYZ ditambah 3XZ pangkat 3 dikurangi 2Z. Berikutnya adalah curl. Jika vektor V didefinisikan dengan Vxi ditambah Vyj ditambah Vzk, maka curl didefinisikan sebagai nabla cross vektor V, yaitu nilai mutlak dari komponen IJK dari nabla, yaitu do per do X, do per do Y, dan do per do Z, dan komponen dari vektor V, yaitu Vx, Vy, dan Vz.
sehingga akan menjadi persamaan atau dirumuskan dengan do VZ per do Y dikurangi do VY per do Z pada komponen I ditambah do Vx per do Z dikurangi do Vz per do X pada komponen J ditambah do Vy per do X dikurangi do Vx per do Y pada komponen K. Jika terdapat suatu medan skalar F, maka curl dari gradien F atau nabla cross nabla F sama dengan 0. Contoh soalnya, jika vektor V sama dengan X kuadrat I ditambah Y kuadrat J ditambah Z kuadrat K, maka nilai curl dari vektor V adalah nabla cross vektor V sama dengan do Z kuadrat per do Y min do Y kuadrat per do Z pada komponen I ditambah do X kuadrat per do Z dikurangi do Z kuadrat per do X J ditambah do Y kuadrat per do X dikurangi do X kuadrat per do Y pada komponen K sama dengan 0. Berikutnya adalah makna fisis divergensi dan curl. Misalkan vektor F adalah medan kecepatan suatu aliran fluida, maka nilai divergensi vektor F akan mengukur kecenderungan suatu fluida untuk terakumulasi atau tersebar terhadap suatu titik acuan tertentu. Jika nilai divergensi vektor F lebih dari 0, maka fluida akan tersebar. Dan jika nilai divergensi vektor F kurang dari 0, maka fluida tersebut akan terakumulasi. Curl vektor F akan mengatur pola aliran suatu fluida apakah akan berotasi atau tidak. Arah rotasi akan ditentukan oleh nilai curl vektor F mengikuti aturan tangan kanan. Jika curl vektor F sama dengan 0, maka fluida tidak akan berotasi. Tapi jika curl vektor F tidak sama dengan 0, maka fluida akan berotasi. Berikut adalah poin-poin pentingnya. Contoh soalnya, tunjukkan bahwa setiap vektor posisi dari fx, y sama dengan xi ditambah yj per akar x kuadrat ditambah y kuadrat akan menjauhi titik asal. Maka, divergensi vektor f sama dengan do fx per do x ditambah do fy per do y. Fx sama dengan x per akar x kuadrat ditambah y kuadrat. Dan fy sama dengan y per x kuadrat ditambah y kuadrat. Di sini kita menggunakan divergensi karena kita akan mengetahui atau kita akan mencari kebenaran dari vektor ini akan menjauhi titik asal, tersebar, atau terakumulasi. Do fx per do x sama dengan 1 dikali akar x kuadrat ditambah y kuadrat dikurangi x dikali x kuadrat ditambah y kuadrat pangkat min setengah dikali x per x kuadrat ditambah y kuadrat. Do fy per do y sama dengan akar x kuadrat ditambah y kuadrat dikurangi y dikali x kuadrat ditambah y kuadrat pangkat minus setengah dikali y per x kuadrat ditambah y kuadrat. Maka dimasukkan ke dalam rumus atau persamaan divergensi, do fx per do x ditambah do fy per do y akan menjadi sama dengan x kuadrat plus y kuadrat pangkat setengah per x kuadrat ditambah y kuadrat. Nilainya akan menjadi 1 per akar x kuadrat ditambah y kuadrat. 1 per akar x kuadrat ditambah y kuadrat nilainya akan lebih dari 0. Maka dapat dibuktikan bahwa fx, y sama dengan xi ditambah yj per akar x kuadrat ditambah y kuadrat akan menjauhi titik asal karena nilai divergensi vektor f-nya lebih dari 0. Berikut adalah referensi yang saya gunakan dalam menyusun presentasi ini. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.